Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih pada Mora dan teman-teman karena telah memberi kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Nadia Putri Asrianti, Asrul Restu Bahtiar, dan Syarda Rizky Ataya ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Producing Ultra High Speed Nitrogen Jets by Arc Heating in Low Pressure Chamber. Next. Jadi di sini kita bakal membahas tentang informasi jurnal, abstrak, tujuan penelitian, permasalahan, pembahasan, kesimpulan, kelebihan, dan kelemahan. Yang pertama itu tentang informasi jurnalnya. Ya, judulnya itu Producing Ultra High Speed Nitrogen Jets by Arc Heating in a Low Pressure Chamber. Jurnalnya itu dari Theoretical and Applied Mechanics Letters. Tahunnya itu Januari 2016. Penulisnya Wen Xiaopan, Xian Meng, Heiji Huang, dan Cheng Kang Wu. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode eksperimen. Di sini untuk abstraknya sendiri, gas nitrogen murni dipanaskan dengan busur arus arah pada daya input dari beberapa ratus watt hingga lebih dari 5 kW dan kemudian disuntikkan melalui nozzle ke dalam ruang pada tekanan 1 atau 10 Pascal. Dan dengan tujuan untuk mempercepat gas ke kecepatan yang sangat tinggi sekitar 7 km per second. Berbagai struktur generator busur dan gas nozzle ekspansi diperiksa. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa bypass melelahkan lapisan batas sebelum itu memasuki bagian divergen nozzle dapat sangat meningkatkan kecepatan aliran jet, sehingga dimungkinkan untuk menggunakan nitrogen sebagai gas kerja di fasilitas uji dinamis gas kecepatan tinggi. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, mempercepat gas hingga kecepatan sangat tinggi, sekitar 7 km per second, dan melihat apakah hal tersebut mungkin berguna dalam aplikasi khusus tertentu. Itu ada permasalahan di mana nitrogen merupakan gas kerja yang populer untuk aplikasi pemanas busur dalam penggunaan industri. Namun, pada permasalahan ini cukup sulit untuk dipercepat ke kecepatan aliran yang sangat tinggi dengan pemanasan busur dan ekspansi nozzle untuk digunakan sebagai pendorong ruangan serta aplikasi pengujian aliran kecepatan tinggi khusus. Dengan demikian, pada permasalahan ini beberapa hasil penelitian telah dilaporkan untuk pendorong jet proplen nitrogen dibanding dengan proplen hidrogen serta amonia, helium, dan lain-lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu pada diagram skema pemanasan busur atau struktur D. Di mana nitrogen murni digunakan sebagai gas kerja pada eksperimen kisaran operasi busur yang stabil dalam waktu jangka panjang. Struktur D ini memiliki celah anular di mana lebarnya itu diketahui 0,4 mm, itu dibuka di ujung tenggorokan atau yang throat sama arch. Itu terhubung ke akar dan pompa mekanis. Nah, susunan ini bertujuan untuk memompa keluar gas yang lebih dingin dan berdensitas lebih tinggi di dekat dinding, sehingga gas yang lebih panas di pusat busur listrik itu dapat mengembang lebih penuh di bagian divergen dari nozzle. Nah, laju aliran ini itu bisa diukur melalui flow meter. Kemudian yang kedua, itu ada pada skema fasilitas, di mana tekanan ruang atau di mana diketahui tekanan ruang 10 PA, terus juga ada pompa difusi tambahan dan pompa molekul yang memiliki laju berbeda-beda. Tekanan ruang ini menunjukkan perubahan yang cepat selama penyesuaian parameter kerja.
Namun fluktuasi ini jauh lebih kecil daripada situasi ketika ruang kecil dan laju aliran gas yang digunakannya tinggi. Pada tahap ini itu punya dua set pompa vakum, yaitu blower root sama pompa mekanis. Nah, si pompa mekanis ini untuk laju aliran operasional yang lebih tinggi, yaitu pada tekanan ruangan 10 PA. Sedangkan untuk blower roots itu untuk pompa difusi tambahan dengan laju pembuangan maksimum. Yang ketiga, ada pada karakteristik tegangan arus pemanas pada tekanan buang 10 PA dan 1 PA. Pada tekanan ruang vakum atau kayak tegangan busur di mana selalu naik dengan meningkatnya laju aliran. Nozzle D ini memiliki tegangan busur yang jauh lebih tinggi karena menggunakan laju aliran dan arus busur yang jauh lebih tinggi juga, serta tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nozzle lainan. Pada besaran yang 1 PA dan laju alir, si arus busur ini itu sama, di mana pemanas C memiliki tegangan busur yang jauh lebih tinggi daripada si pemanas B. Ini disebabkan oleh posisi pemasangan akar anoda busur yang berbeda pada kedua pemanas tersebut, serta juga konfigurasi nozzle-nya juga berbeda. Kemudian pada permasalahan yang keempat, yaitu pada variasi gaya dorong dengan laju aliran gas. Nozzle D, laju aliran yang dituju adalah nilai total aliran dikurang aliran yang habis secara lateral. Karena yang terakhir tidak memiliki efek pada gaya dorong yang diukur dengan metode impuls dengan tidak bersinggungan langsung dengan plat datar. Untuk nozzle D, laju aliran yang ditunjukkan adalah nilai total aliran yang tadi yang sudah dikasih tahu. Terus juga di sini tuh pada nozzle A dan B itu pada tekanan ruang yang sama, yaitu sebesar 10 PA. Karakteristik ini bersinggungan dengan laju alirannya, tapi menghasilkan hasil yang sama gitu. Namun pada ruang buang yang 1 PA, ini gaya dorong lebih tinggi daripada 10 PA. Jadi dengan arus busur yang sama dan laju aliran gasnya sama, tapi mereka beda hasil buangannya. Fenomena ini itu fenomena pada si nozzle A sama si B ini tidak sesuai dengan konsep aliran nozzle supersonik. Kemudian juga ada, boleh dilanjut? Impuls spesifik dengan laju aliran gas. Impuls spesifik yang dihasilkan oleh jet pada tekanan buang 1 PA jauh lebih tinggi daripada 10 PA pada arus busur dan laju aliran gas yang sama. Next. Daya spesifik, yaitu rasio input daya listrik ke laju aliran massa input. Di sini untuk nozzle D yang beroperasi pada daya relatif tinggi, sebagian dari gas panas habis di dekat ujung bagian tenggorokan. Titik data hijau adalah untuk laju aliran total, dan titik merah keunguan adalah untuk aliran bersih yang menghasilkan daya dorong. Variasi efisiensi dorong dengan daya spesifik. Meskipun kehilangan energi yang terkait dengan pembuangan lateral kurang dari 10% dari input dan kehilangan panas umumnya diperkirakan di bawah 15%. Kesimpulan. Nitrogen merupakan gas molekul dengan massa molekul yang jauh lebih tinggi daripada hidrogen dan kondisi kimia non-equilibrium dalam aliran nitrogen terdisosiasi akan meninggalkan
energi dalam keadaan disosiasi beku dan mengurangi efisiensi dorong. Inilah alasan mengapa nitrogen sulit untuk dipercepat ke kecepatan yang sangat tinggi melalui proses pemanasan busur dan ekspansi. Beberapa struktur pemanas nitrogen berpemanas busur daya rendah dengan nozzle ekspansi diuji dalam ruang bertekanan rendah. Sebuah konstruksi baru yang memiliki saluran pelepas pemintas lateral di ujung saluran tenggorokan memungkinkan pengisapan lapisan batas kepadatan yang relatif lebih dingin dan lebih tinggi, memungkinkan inti pusat aliran suhu tinggi untuk mengembang hingga kecepatan sekitar 7 km per sekon. Metode ini dapat berguna dalam terowongan angin gas langka hipersonik yang menggunakan nitrogen sebagai media kerja. Kelebihannya adalah memungkinkan inti pusat aliran suhu tinggi untuk mengembang hingga kecepatan sekitar 7 km per s. Metode ini dapat berguna dalam terowongan angin gas langka hypersonic yang menggunakan nitrogen sebagai media kerja. 2. Konstruksi kombinasi heater nozzle dan kondisi operasi divariasikan untuk melihat efeknya pada kinerja jet ketika disuntikan ke dalam tekanan lingkungan yang berbeda. Dan kelemahannya adalah yang pertama, literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit, sehingga penguatan secara teori belum akurat. Kedua, pemakaian rumus yang sedikit membuat pembaca harus lebih memahami dengan cara mencari tambahan sumber dari media lain. Sekian dari kelompok kami, masuk untuk ke sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya dilanjutkan tanya jawab dari kelompok yang lain, dari presentasi dari kelompok yang sudah melakukan presentasi bisa memberikan pertanyaan atau tanya jawab apa yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi review jurnalnya. Untuk di slide 12 itu kan terjadi perbedaan tekanan buang di antara 1 Pascal dan 10 Pascal pada impuls spesifik. Itu kenapa bisa beda gitu ya? Terima kasih.
Mohon bertanya, ini pertanyaan kita tulis melalui tulisan aja ya Pak? Maksudnya nggak diketik di PPT-nya? Boleh tidak Pak? Iya, iya nanti di bagian akhirnya itu untuk pertanyaan diketik di PowerPoint-nya, terus di jawaban yang diberikan juga diketik di PowerPoint di bagian Oke. di akhirnya. Tapi kalau misalnya ini nggak apa-apa, misalnya dicatat dicatat di atas kertas atau ditulis di Microsoft Word, tapi nanti di bagian akhir nanti kumpulkan atau tuliskan di PowerPoint-nya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih. Ya. Izin menjawab pertanyaannya Alifito. Karena tekanan balik bawah memungkinkan ekspansi yang lebih penuh dalam aliran balik bilangan Reynolds rendah ini, di mana lapisan batas yang sangat tebal mencegah ekspansi aliran gas yang ideal. Apa sudah dimengerti, Alvito? Jadi itu ideal, karena ideal jadi berbeda gitu. Iya toh. Oke, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Izin masuk, Pak. Iya. Saya Ganjaraka Davin dengan NIM 2010311076 ingin bertanya. Tadi kan